Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di kelas online pagi hari ini ya. Walaupun masih online, belum tatap muka secara langsung, harus tetap semangat ya. Karena menuntut ilmu itu sangat mulia derajatnya. Tak lupa juga selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari pembalasan kelak nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kakak perkenalkan dulu ya. Nama saya Adib Sofyan Effendi. Saya berasal dari Universitas Al-Ma'ata Yogyakarta yang sedang melakukan PPL atau PLP atau praktik mengajar di SMA Negeri 1 Pajangan Bantul ini. Untuk adik-adik bisa memanggil saya Kak Adib, Mas Adib atau Pak Adib ya. Semoga kita bisa belajar bersama dan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita nanti ya. Untuk di SMA Negeri 1 Pajangan Bantul ini saya mengajar di SMA di kelas 10 MIPA 1 dan 12 MIPA 2. Langsung saja ya ke materi. Untuk sebelumnya Pak Nur maksud saya Pak Nur Wahyudi sudah membahas di kelas 10 MIPA 1 ini tentang akidah ya. Nah, selanjutnya kita membahas Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, ini lanjutan materi setelah akidah yaitu Al-Quran. Apa saja tujuan pembelajaran ini? Yang pertama adalah untuk adik-adik bisa mengetahui dan paham tentang definisi Al-Quran. Yang kedua, mengetahui dan paham kedudukan Al-Quran. Dan ketiga, mengetahui kandungan dan hukum di Al-Quran. Yang pertama kita bahas tentang definisi Al-Quran. Ayo kita belajar bersama, dibaca bersama ya. Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya. Nah, ini definisi dari Al-Quran ya. Al-Quran ini adalah kalam Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkannya itu melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kemudian turun ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diajarkan kepada umatnya ya, umat muslim. Kita ini diajarkan untuk kandungan isi-isinya. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau kalau dibulatkan itu menjadi 23 tahun ya adik-adik. Diturunkannya dimulai sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun gitu ya adik-adik. Jadi ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun ini menerima wahyu pertama. Apa wahyu pertama? Ada yang tahu nggak adik-adik? Oh ya, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Quran ini sebagai bukti mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW dan sebagai bukti tanda kerasulannya ya, kenabiannya.
Nah, Al-Quran ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori Makkiyah dan Madaniyah. Ada yang tahu Makkiyah itu apa, Madaniyah itu apa? Nah, Makkiyah itu adalah Al-Quran atau surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ya. Nah, setelah berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW ini menerima wahyu lagi, dan ayat-ayat surat-surat tersebut dinamakan surat Madaniyah gitu ya. Nah, Al-Quran ini sebagai puncak dari seluruh kitab Allah, dari sejak Nabi Adam sampai yang terakhir ini adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Nah, ini sebagai wahyu Allah yang terakhir ya. Selanjutnya Al-Quran ini adalah sesuatu yang nyata ya, yang hak gitu adik-adik. Coba saja kalau Al-Quran ini bohong, maksudnya buatan manusia atau gimana, pasti membacanya itu sudah bosan orang-orang dari dulu. Tetapi kalau membaca Al-Quran itu tidak bosan-bosan rasanya, dan tidak akan rugi ya jika orang yang membaca Al-Quran ini ya akan selalu mendapat pahala. Membacanya itu merupakan ibadah. Selanjutnya tentang Al-Quran ini, di sini kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Diulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk atau jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Nah, ini kalau membaca dan memahami arti dari Al-Quran ini mendapat pahala yang besar ya. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran ini sebagai yang pertama, sebagai sumber hukum pertama agama Islam. Nah, Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai sumber hukum yang pertama, yang utama dari umat Islam ya. Jadi sebelum ijtihad, sebelum hadis, nah ini yang pertama yang harus yang utama menjadi rujukan, itu menjadi rujukan hukum kedudukannya. Nah, ini Al-Quran sebagai hukum yang utama gitu. Yang kedua, sebagai pedoman hidup. Nah, jika mempelajari dan memahami ini, pasti ada tentang tata caranya, tentang untuk bersosialisasi. Nah, itu ada semua. Jadi sebagai Al-Quran ini sebagai pedoman hidup ya. Selanjutnya, ayat yang kedudukan Al-Quran ini ya sebagai pedoman hidup, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ini ayat yang menjadi alasan Al-Quran sebagai pedoman hidup ya. Selanjutnya tentang kandungan hukum dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ini memiliki kandungan adik-adik. Kandungan apa saja? Yang pertama tentang akidah atau keimanan. Nah, ini di dalam Al-Quran ini berisi tentang salah satunya itu tentang keimanan. Nah, di keimanan ini menjelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, ini harus diketahui ya, ini rukun iman, harus dipahami karena ini rukun iman. Yang kedua tentang kandungan hukum dalam Al-Quran ini berisi tentang hukum ibadah. Dalam kehidupan ini ada ibadah, dan dalam ibadah ini sudah diatur tentang tata caranya, baik itu hubungan langsung dengan Allah atau biasa yang disebut apa, anak-anak ada yang tahu nggak tentang hubungan antara manusia dengan Allah itu tentang disebut dengan ibadah mahdoh, dan ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluk itu disebut dengan ibadah ghairu mahdoh gitu ya anak-anak. Nah, di dalam hukum ibadah ini mengatur apa yang harus dilakukan oleh umat muslim. Maksudnya ada tata caranya tentang ketentuan-ketentuannya seperti ketentuan sholat, haji, zakat, puasa dan sebagainya ya adik-adik. Jadi sudah diatur semua tentang hukum, tentang tata cara ibadah, hukum ibadah ini. Yang ketiga hukum muamalah. Nah, ini hukum muamalah itu mengatur tentang interaksi antara manusia, yaitu contohnya tentang tata cara jual beli, tentang hukum pidana dan hukum perdata, tentang hukum waris, nah tentang hukum politik. Nah, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Betapa mulianya ya Al-Quran, sudah diatur semua tentang kehidupan kita ini. Subhanallah. Yang keempat terakhir tentang kandungan hukum dalam Al-Quran itu yaitu tentang akhlak atau budi pekerti. Dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang mengatur tentang akhlak dan budi pekerti. Akhlak atau budi pekerti ini menuntut manusia agar berakhlak atau berperilaku gitu ya adik-adik, baik itu perilaku kepada Allah Subhanahu wa taala atau sesama makhluknya. Dan akhlak ini intinya itu hukum dalam mengatur tentang hukum dalam gerakan mulut, tentang ucapan, sopan santun, tentang gerakan tangan, kaki, tentang ucapan budi pekerti, tentang adab, tentang adab dalam bersosialisasi ya. Selanjutnya teman ini untuk menerapkan perilaku mulai dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan perilaku mulia, maksudnya mulia nih adik-adik, maaf. Kita harus berusaha melakukan sesuatu yang mulia dalam kehidupan sehari-hari ini ya, yang berhubungan dengan Al-Quran. Contohnya seperti apa? Yang pertama, gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, ini kita harus
selalu belajar, nggak boleh berhenti, karena hidup itu untuk belajar ya, belajar itu sampai mati gitu. Jadi dalam mempelajari Al-Quran ini harus selalu dilakukan gitu, tidak boleh kalau mentang-mentang misalnya sudah hafal surat Anas terus berhenti mempelajari Al-Quran, itu tidak boleh ya, harus memperdalam lagi tentang surat-surat yang lain gitu ya adik-adik. Selanjutnya contohnya berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran ini ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus diterapkan Al-Quran, itu isi dalam Al-Quran harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya adik-adik. Selanjutnya tentang perilaku mulia ini adalah mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Jadi kita harus cinta, harus patuh kepada orang-orang alim, karena itu pewaris para nabi ya, pewaris, karena dalam ilmu itu kan dari lantaran nabi turun ke sahabat, tabiin lah ke ulama-ulama itu. Jadi kalau ulama itu warasatul anbiya gitu ya, adik-adik harus patuh, tunduk, hormat, menghargai gitu, karena itu warisan nabi. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kita selesaikan sampai di sini ya adik-adik. Mohon maaf yang sangat-sangat besar tentang penjelasan dari Kak Adib ini yang masih terbata-bata, belum jelas karena masih pertama ini belajar. Semoga lebih baik lagi ya di minggu depan. Tetap semangat adik-adikku, dijaga kesehatannya karena musim ini musim lagi tidak menentu ya, apalagi ditambah dengan pandemi ini. Harus tetap jaga kesehatan, staminanya jangan sampai memaksa untuk berkegiatan gitu. Begadang juga jangan banyak-banyak adik-adik. Harus dijaga kesehatannya biar tetap fit. Kalau tetap fit itu jadi semangat dalam belajar gitu kan, jadi maksimal. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian dari Kak Adib. Tetap semangat adik-adikku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.